semuanya, apa kabar nih? Bertemu lagi dengan saya, Julia Salma Agustina dengan 3 NIM terakhir 018 dari kelas reguler A, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan mengidentifikasi bakteri patogen yang ada pada bahan pangan hewani dan juga bahan pangan nabati. Yuk simak videonya. Bahan makanan selain dijadikan sebagai sumber zat gizi bagi manusia, ternyata juga dijadikan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme loh. Nah, keberadaan mikroorganisme pada bahan makanan ini dapat menyebabkan perubahan yang menguntungkan. Contohnya yaitu peningkatan bahan pangan secara zat gizi, kemudian daya cerna ataupun daya simpan dari bahan pangan tersebut. Tapi keberadaan mikroorganisme pada bahan pangan ini juga dapat menyebabkan adanya perubahan fisika dan juga kimia yang dapat merugikan, sehingga dapat menyebabkan bahan pangan ini nanti menjadi tidak layak konsumsi, bahkan mengalami yang namanya pembusukan. Yuk kita pelajari bakteri patogen apa aja sih yang berada pada bahan pangan hewani dan juga nabati. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi bakteri patogen yang ada pada bahan pangan hewani. Sebelum kita membahas secara keseluruhan, maka saya akan membagi terlebih dahulu beberapa jenis dari bahan pangan hewani. Yang pertama yaitu ada daging, kemudian yang kedua ada telur, yang ketiga ada produk susu, dan yang keempat yaitu ikan serta kerang-kerangan. Yuk kita bahas satu persatu. Bahan pangan yang berasal dari hewan merupakan sumber utama dari penyebab infeksi dan juga intoksikasi. Nah, bakteri yang berada pada hewan hidup dapat terbawa ke dalam daging segar, bahkan mungkin bertahan selama hingga proses pengolahan. Banyak hewan-hewan yang disembelih membawa mikroorganisme seperti Salmonella dan Campylobacter. Selain mikroorganisme yang secara alami terdapat pada saluran pencernaan seperti Clostridium perfringens, Escherichia coli, kemudian Yersinia enterocolitica, dan Listeria monocytogenes. Proses pemotongan unggas secara kontinu meningkatkan penularan mikroorganisme dari karkas yang satu ke lainnya. Demikian juga penggilingan daging dalam pembuatan daging cincang dapat menyebabkan mikroorganisme sehingga daging cincang merupakan produk daging yang beresiko tinggi tercemar mikroorganisme. Kemudian yang kedua ada telur. Kulit telur kemungkinan mengandung salmonella yang berasal dari kotoran ayam dan mungkin mengkontaminasi isi telur pada waktu telur dipecahkan. Di negara-negara Eropa terjadi peningkatan gangguan pencernaan karena infeksi oleh S. enteritidis yang berasal dari telur yang telah terinfeksi. Kemudian yang ketiga yaitu ada produk susu. Susu yang telah mengalami pengolahan yang benar, misalnya pasteurisasi dan sterilisasi, merupakan produk yang aman. Akan tetapi, susu segar yang diperoleh dari hewan sehat bisa terkontaminasi dari hewan yang menyusui atau dari peralatan dan lingkungan pemerahan susu. Produk-produk susu yang disiapkan dari susu yang tidak mengalami proses pemanasan merupakan produk yang berpotensial mengandung Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Yersinia enterocolitia monocytogenes, dan adanya L. monocytogenes pada keju yang dimatangkan diduga karena rekontaminasi selama proses pembuatan dan penanganan keju. Yang keempat yaitu ada ikan dan kerang-kerangan. Ikan dan kerang-kerangan dapat terkontaminasi dari lingkungan hidup ikan tersebut atau dari lingkungan pengolahan. Jika ikan tersebut diperoleh dari laut yang telah terkena polusi limbah, ikan tersebut kemungkinan terkontaminasi bakteri patogen. Dalam kerang-kerangan telah ditemukan mikroorganisme patogen seperti Salmonella, E. coli, kemudian ada V. parahemolyticus, Clostridia, dan virus. Berikut tabel identifikasi bakteri patogen yang terdapat pada bahan pangan hewani. Yang pertama yaitu ada Salmonella, terdapat pada daging ternak, daging unggas mentah, susu segar, dan telur. Kemudian Clostridium perfringens pada daging ternak dan daging unggas. Kemudian ada Staphylococcus aureus pada produk susu, terutama jika menggunakan bahan baku susu mentah.
ada Bacillus cereus dan Bacillus ssp lain, produk susu dan daging. Kemudian ada E. coli pada bahan pangan mentah, Vibrio parahemolyticus yaitu tadi pada ikan segar, ikan olahan, kerang, dan makanan laut lainnya. Kemudian ada Shigella pada susu, tuna, udang, kalkun. Ada Streptococcus pyogenes yaitu ada susu, telur, lobster, dan makan makanan yang mengandung telur. Kemudian ada Yersinia enterocolitica yaitu ada daging ternak dan unggas mentah, susu segar atau susu yang diolah tetapi pemanasannya kurang. Yang terakhir yaitu ada Listeria monocytogenes yang berada pada daging ternak, unggas, produk susu, serta kerang-kerangan. Berikutnya saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi bakteri patogen yang ada pada bahan pangan nabati. Nah, dalam keadaan segar, bahan pangan nabati ini dapat mengalami kontaminasi, terutama oleh tanah di mana tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh atau bahan pangan nabati tersebut tumbuh, soalnya seperti sayur, buah, dan masih banyak lagi. Buah karena jauh dari tanah, maka kemungkinan untuk terkontaminasi lebih kecil dibandingkan dengan sayur-sayuran atau bahan pangan nabati lainnya yang berkontak langsung dengan tanah. Kemudian air irigasi yang tercemar, penggunaan pupuk kandang, dan juga penggunaan kotoran manusia sebagai pupuk menjadi resiko kontaminasi, yaitu bakteri Salmonella. Kemudian ada Shigella, Victoriae, dan juga virus. Berikut tabel identifikasi bakteri patogen yang terdapat pada bahan nabati. Yang pertama yaitu ada Clostridium perfringens berada pada rempah-rempah dan juga sayuran. Kemudian ada Bacillus cereus dan Bacillus ssp lain pada herbs, rempah-rempah, dan sayuran. E. coli ada pada bahan pangan mentah. Kemudian Shigella yaitu ada pada kacang-kacangan, kentang, cuka sari apel. Kemudian Streptococcus pyogenes ada pada kentang. Yersinia enterocolitica ada pada sayur-sayuran, dan juga yang terakhir Listeria monocytogenes yaitu ada pada sayur-sayuran. Nah, itu dia identifikasi dari beberapa bakteri patogen yang ada pada bahan pangan hewani dan juga nabati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.